Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa kembali dalam renungan Manarema. Sebelumnya kita akan sama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa bersyukur kami masih boleh kembali mendengar kebenaran firman-Mu lewat renungan Manarema. Urapi hamba-Mu pakai untuk menyampaikan kehendak-Mu. Urapi juga semua yang mendengar kebenaran ini. Supaya baik yang menyampaikan maupun yang mendengar bersama-sama memperoleh berkat dari kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian, pagi ini kita akan sama-sama belajar sebuah kebenaran yang saya beri tema Tentara Daud di Hebron. 1 Tawarik pasal yang ke-12 ayat 32. 1 Tawarik 12 ayat 32. Dari Bani Isakar, orang-orang yang mempunyai pengertian tentang saat-saat yang baik, sehingga mereka mengetahui apa yang harus diperbuat orang Israel. 200 orang kepala dengan segala saudara sesukunya yang di bawah perintah mereka. Kalau kita membuka 1 Tawarik pasal 12, maka kita dapat membaca 12 suku yang dicatat masing-masing dengan keahliannya. Setiap orang atau suku yang dipilih oleh Allah untuk menolong Daud meraih keberhasilannya memiliki keahlian dan kelebihannya masing-masing. Bahkan setiap dari mereka memiliki tugas yang berbeda-beda. Tetapi dari ayat yang kita baca hari ini, kita bisa menemukan setidaknya ada 3 suku yang memiliki peran yang sangat penting untuk menang dalam peperangan itu. Yang pertama, suku Isakar. Mereka disebut secara khusus di dalam Alkitab karena di antara ke-12 suku Israel, merekalah yang memahami saat-saat yang baik dan mengetahui apa yang sedang dilaksanakan Allah ketika menetapkan Daud di atas tahta sebagai orang yang diurapi oleh Allah. Memahami masa-masa dan musim-musim Allah adalah hal yang penting. Sama halnya kita mengetahui kapan waktunya harus bertindak, kapan waktunya mengambil keputusan yang tepat, dan mengetahui kapan waktu untuk berkata-kata dan kapan waktu juga untuk diam. Yang kedua, orang Sebulon. Orang-orang Sebulon tidak hanya disebut sebagai orang yang sanggup berperang, tetapi juga disebut sebagai orang yang pintar dalam berperang dengan berbagai-bagai senjata. Suku Sebulon mempunyai reputasi tinggi di Israel. Kita bisa melihat di Hakim-Hakim pasal 5 ayat 14 dan 18, Hakim-Hakim pasal 6 ayat 35, 1 Tawarik 12 ayat yang ke-33. Untuk menang saat berperang, kita tidak hanya membutuhkan orang-orang yang sanggup, tapi juga orang-orang yang pintar dalam berperang untuk menggunakan berbagai senjata dan memiliki jiwa yang pantang menyerah dalam berperang. Yang ketiga adalah orang Naftali. Dalam kitab Ulangan 33 ayat yang ke-23, Musa melepaskan berkat atas suku Naftali yang mengatakan, Naftali kenyang dengan perkenanan dan penuh dengan berkat Tuhan. Salah satu alasan Daud menang dalam peperangan karena ada berkat perkenanan di salah satu dari ke-12 suku Israel. Ya, perkenanan Tuhanlah yang membuat kita bisa menang dalam segala perkara. Oleh karena itu, melalui renungan pagi ini, mari kita bersama-sama belajar untuk mengerti waktu dan masanya Tuhan. Terus menggali kemampuan atau skill dalam bidang yang kita minati, sehingga kita menjadi ahli di dalamnya, dan mintalah selalu perkenanan Tuhan, maka kemenangan akan menjadi bahagian dalam hidup kita. 3 hal untuk hidup dalam kemenangan atau hidup berkemenangan: mengerti waktu Tuhan,
keahlian atau skill, dan disertai dengan perkenanan Tuhan dalam hidup ini. Bapak Ibu saudara sekalian, kiranya Roh Kudus penolong itu menolong kita bisa menggenapi kebenaran firman Tuhan sehingga hidup ini jadi berkat dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu saudara sekalian, dan mari kita sama-sama berdoa. Bapa, mengucap syukur buat kebenaran firman yang sudah kami dengar. Tuhan, tolong kami sadar kami lemah, tapi kami bersyukur Tuhan memberikan Roh Kudus penolong yang menyertai kami sampai selama-lamanya. Dan biar kekuatan baru terus kami peroleh dari Tuhan, hikmat, tuntunan Tuhan ada pada kehidupan kami, dan kami terus mengejar perkenanan Tuhan atas hidup kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang berkemenangan dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapa di surga, berkati semua yang sudah mendengar kebenaran ini, dan biar Roh-Mu yang kudus menguasai, memimpin hidup kami, dan menolong kami untuk berjalan dalam kehendak Tuhan, sehingga hidup kami semakin memuliakan nama Tuhan. Aktivitas kami selanjutnya tetap kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami mohon berkat-Mu menyertai setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati Bapak Ibu saudara sekalian.